Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Roma 4 ayat 18 sampai 21. Firman Tuhan mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah itu ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar mengenai iman. Betapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan yang sudah mulai lemah dan goyah imannya. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan iman? Apakah boleh ketika kita menginginkan sesuatu, lalu kita imani bahwa kita pasti akan menerimanya? Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mulai kabur dan bias pengertiannya tentang iman. Suatu kali ada seorang yang berkata pada saya bahwa dia sedang ikut arisan, minta didoakan supaya minggu-minggu itu arisannya keluar secepatnya. Dia punya iman bahwa dia akan mendapatkan undian arisan atas namanya. Mohon maaf, biasanya kalau ada yang minta didoakan seperti ini, kemungkinan besar tidak akan terjadi. Benar kenyataannya, namanya tidak keluar. Mengapa? Sebab Tuhan tidak bisa kita setir menurut apa yang kita mau. Iman tidak bisa digunakan untuk mengingini segala sesuatu seperti yang kita mau. Dulu saat masih remaja, saya diajarkan kalau ingin sesuatu tumpang tangan di benda atau barang yang kita ingini. Misalkan saya kepingin HP merek tertentu, saya akan tumpang tangan di HP atau gambar HP merek tertentu supaya menjadi milik saya. Percaya saja pasti akan jadi. Ternyata tidak demikian, dan saya berdoa untuk HP-HP merek tertentu, ternyata tidak pernah terjadi untuk menjadi milik saya sampai saya tidak berdoa lagi. Iman berasal dari perkataan Tuhan secara pribadi atas hidup kita, supaya terjadi sesuatu dalam hidup kita. Sekali lagi, iman berasal dari perkataan Tuhan secara pribadi atas hidup kita, supaya terjadi sesuatu dalam hidup kita. Abraham menerima janji Tuhan bahwa dia akan punya anak dan menurunkan banyak bangsa. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup berkuasa untuk melakukan yang dia janjikan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tubuhnya sudah sangat lemah dan rahim Sarah telah tertutup. Sekali lagi ingat, mereka dijanjikan untuk punya anak, bukan seperti Maria yang tiba-tiba hamil, namun tetap melalui hubungan suami istri. Sesuatu hal yang aneh, unik, dan ajaib. Iman bisa juga terjadi melalui perkataan firman Tuhan yang kita ucapkan. Misalnya, kita dalam kondisi sakit, ucapkan perkataan firman Tuhan yang mengandung kesembuhan. Katakan pada tubuh kita, oleh bilur Yesus, aku disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, aku menjadi sehat. Ketika dalam kekurangan ekonomi, ucapkan firman Tuhan, Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika situasi belum punya pasangan hidup, ucapkan firman Tuhan. Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri saja. Tuhan akan menyediakan penolong yang sepadan bagiku. Demikian juga untuk berbagai situasi hidup lainnya. Ingat sekali lagi bahwa iman itu terdiri dari perkataan Tuhan yang Tuhan ucapkan kepada kita secara pribadi, atau yang bisa kita sebut sebagai janji Tuhan. Mungkin kita bisa mendapatkannya melalui doa atau melalui
saat teduh kita pribadi atau ketika kita didoakan oleh orang lain. Dan yang kedua, iman berasal dari firman Tuhan yang kita ucapkan supaya terjadi atas hidup kita. Daripada kita berkata sendiri, ngomong sendiri, dalam nama Yesus aku dapat arisan, dalam nama Yesus aku menang undian, atau dalam nama Tuhan Yesus aku dapat handphone baru, aku dapat mobil BMW, dan sebagainya. Kita nanti malah jadi stres dan kecewa. Kita boleh punya keinginan, tapi hadapkan pada Tuhan keinginan dan harapan kita. Bahwa dalam doa dan kesungguhan hati, hidupi kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Maka bila Tuhan berkenan, Dia akan menyediakan bagi kita. Sekalipun situasinya tidak mungkin dan tidak ada dasar untuk berharap. Satu kali dalam perjalanan berangkat kerja untuk mengajar, tiba-tiba saya ditilang oleh polisi. Saya ditilang karena plat motor saya sudah terlambat, sudah kadaluarsa atau sudah habis masa berlakunya, tapi masih saya pakai. Dan waktu itu sudah terlambat, bukan 1-2 bulan, tapi sudah 1 tahun. Dan waktu itu 2018 saya ditilang bulan Agustus atau bulan September. Sementara plat motornya sebenarnya berakhir bulan Juli tahun 2017. Saya ditilang, saya harus membayar jumlah uang. Dalam perjalanan berikutnya hari demi hari, saya berkata pada Tuhan, Tuhan, saya tahu saya salah, tapi saya memang nggak punya uang untuk ngurus sepeda motor ini, untuk ngurus plat motor ini. Akhirnya hari demi hari saya berangkat bekerja melalui jalan lain yang aman, yang tidak ada pemeriksaan polisi terlalu ketat. Tapi dalam hati saya berdoa seperti itu, Tuhan, saya salah, bukan berarti saya nggak mau ngurus, nggak ada uang, nggak ada daya. Saya ingat dari dalam perjalanan saya naik sepeda motor di sekitar daerah Wonokromo, Surabaya. Tuhan berkata dalam hati saya, aku akan menolong kamu, bukan ngurus plat ini saja, bukan sekedar ganti plat motor saja, akan aku ganti sepeda motornya sekalian dengan yang baru. Saya mendengar itu dalam hati saya bersukacita. Tidak ada ayatnya memang untuk dapat sepeda motor baru, tapi Tuhan yang berkata pada saya secara pribadi. Saya pegang itu dalam hati, saya tidak berani ngomong pada orang lain. Saya pegang, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau pasti sanggup menyediakan. Tapi hari demi hari tidak saya terlalu pikirkan, mengapa keuangan saja saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak berdaya. Bagaimana mungkin bisa mengganti dengan kendaraan yang baru? Saya jalani saja hari-hari apa adanya. Saya lewati jalan-jalan yang aman, yang tidak ada pemeriksaan dari kepolisian dan sebagainya. Saya tidak terlalu memikirkan apa dan bagaimana mendapatkannya. Sampai satu kali, oleh kasih karunia Tuhan, 1 bulan kemudian setelah peristiwa saya ditilang, Tuhan menyediakan bagi saya sepeda motor yang baru dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak terduga. Hari ini saya mau ajarkan, saya mau sampaikan, saya mau kuatkan bahwa iman membuat kita berani berharap sekalipun tidak ada dasar dan tidak ada alasan. Iman membuat kita mampu memegang sesuatu sekalipun barang itu belum ada di tangan kita. Iman membuat kita mampu melihat sesuatu sekalipun belum tampak di depan mata. Iman juga membuat kita mampu merasakan sesuatu sekalipun kita belum meraba atau mengecapnya. Ketika kita menjadi percaya dan tidak menjadi lemah, kita akan menerima apa yang kita rindukan dan yang kita doakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang pada Tuhan. Kalau Anda berkenan taruh tangan kanan di dada. Mari kita sama-sama berkata pelan-pelan. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup memulihkan hidupku. Hari ini aku serahkan pergumulanku kepadamu. Engkau yang sanggup menolongku, sekalipun situasinya tidak mungkin. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap.
Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menolong aku. Keluargaku dipulihkan seutuhnya, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati. Saya terima keberkatan Tuhan yang ajaib di dalam hidupku saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menjadi pribadi yang beriman kuat di dalam Tuhan dan tidak menjadi lemah dalam kepercayaan kita kepada Dia. Salam dari saya Uki Rarjo dari Mispa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.